guys. Hello, 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 hello. I'm here. I'm here. I'm here to meet you guys. Guys, kalau kalian tanya kenapa rolan aku hari ini warna ungu dan bukan warna pink kayak biasanya, rolan aku ketinggalan di kantor deh kayaknya. Terus jepitan aku juga ketinggalan di kantor. Hah? Ketinggalan? Kenapa semua barang ditakdirkan untuk ketinggalan? Untung aku punya spare. Untung aku punya rolan spare sama jepitan spare. Jadi aku bisa di rumah. Mana tarik mungilnya? Aku nggak tahu kenapa, tapi di foto aku yang terakhir yang di Snapgram, yang di story Instagram, aku kenapa ditarik gitu ya? Aku kayak senyum. Ih, bentar ya, aku harus menyelesaikan kayak kurang bagus gitu. Oke. Ini bagus gak jepitannya? Bagus, yang kuncir setengah aja. Kuncir satu. Aku tadi tuh kuncir satu hari ini. Terus kuncir satu sebenarnya aku pengen agak di bawah gitu, karena kuncir satu bawah itu adalah kuncir pengenalan aku pas aku masuk JKT48, pas aku masuk JKT48 generasi 11, dan aku pengumuman di teater dan aku perkenalan diri. Sebetulnya waktu itu nggak pengen tahu kuncir satu bawah itu, karena menurut aku dulu nggak pernah kuncir satu bawah. Bahkan for your information, aku dulu tuh selalu kuncir satu atas. Jadi aku selalu kuncir tuh kayak gini seringnya, satu di atas, jadi tinggi banget kan. Yaudah aku kuncir ini aja deh sekarang. Labil ya, maaf ya kalau labil. Aku dulu selalu kuncir tinggi. Kenapa aku kuncir tinggi? Karena menurut aku kuncir tinggi tuh lebih kelihatan dan lebih bagus. Karena aku tuh orangnya tuh mau kelihatan. Iya. Aku orangnya tuh pengen kelihatan, gak pengen gak kelihatan gitu. Abis itu aku selalu kuncir tinggi, jadi kalau misalkan di sekolah pun atau dimanapun dulu tuh aku kuncir tinggi, kayak setinggi ini. Udah gitu rambut aku tebel kan, tebel dan banyak dan lebat gitu. Jadi tuh kalau aku jalan tuh twing gitu, twing. Dan makanya kemarin aku pas konser ke 13 aku pakai hairstyle kuncir setengah, tapi kuncir setengah atas. Jadi dia twing banget. Dan siapa yang suka? Suara aku hilang, nggak ada ya guys? Maaf ya. Siapa yang suka sama hairstyle aku kemarin? Ini kedengeran nggak kalau suara kalau kayak aku taruh sini? Sekarang kelihatan nggak? Aman? Oke, makasih ya. Kamu nggak apa nggak suka suara aku? Nggak suka rambut aku? Pokoknya aku kemarin pakai kuncir setengah twing ke atas gitu karena aku suka. Aku udah pernah kuncir itu kan. Sebetulnya dari sebelum aku naik member inti kan banyak kan kakak member yang udah pakai rambut itu. Dan menurut aku tuh bagus. Apalagi please banget, aku tuh suka banget kalau Kak Atin kuncir setengah atas, karena menurut aku Kak Atin tuh lumayan sering kuncir setengah atas ya. Misalkan aku lagi ramuan bareng Kak Atin pasti sering banget kuncir setengah atas, dan aku tuh pengen akhirnya pas aku member aku bisa kuncir setengah atas, dan menurut aku juga itu lumayan bagus. Jadi aku suka deh, dan aku pas konser juga pakai rambut lagi karena aku suka. Ini sekarang aku kuncir satu atas. Jadi gimana menurut kalian, bagusan kuncir satu atas apa kuncir satu bawah? Oh ya, by the way aku juga pernah kuncir satu atas pas off air. Off air di mana? Di Malang bukan guys? Ya, aku kuncir satu atas. Pokoknya pernah deh pas aku udah naik member, aku akhirnya kuncir satu atas karena aku sebelumnya kan belum boleh kan, pas ini kan gak boleh kuncir satu atas. Bolehnya cuman kuncir satunya tuh yang biasa aja atau enggak di bawah gitu kan. Jadi pas naik member aku langsung kuncir satu atas. Kak Abimanyu, tahu gak sih? Kemarin ya. Makasih ya by the way gift-nya ya. Kemarin aku aku pulang dari kantor kan, terus pas aku di jalan aku ketemu Cilor Abimanyu. Beneran, aku gak bohong. Jadi siapa lagi viewers live aku yang jualan makanan? Coba ngaku sini.
Kemarin-kemarin tuh ada, aku bilang apa sih kemarin, soto Bang Jabur apa bubur Bang Jabur sih, pokoknya ada ya. Terus abis itu kemarin aku ketemu Cilor Abimanyu, sumpah beneran gak bohong. Ya like Oshi like fans lah ya, aku aja jualan seblak. Sini hujan nggak? Aku hari ini nggak hujan, malahan kemarin sama hari ini tuh terang banget di kantor aku. Jadi aku merasa terang banget, dan sampai aku tuh merasa itu kayak cahaya ilahi itu loh. Dan aku tuh sampai yang kayak terbayang kalau aku tuh lagi ada di dalam drakor atau lagi di dalam film itu, saking terangnya. Aku mikir kayak apakah ini scene-nya udah disetting gitu, kayak soalnya dia terang banget, kayak udah disetting gitu loh, kayak ada cahaya buatannya. Dan aku malah jadi berpikir kayak kayaknya aku bakal kangen deh suasana ini, karena kan aku kan magang cuma sampai Januari doang kan. By the way, Nipo ini panjang banget ya. Makasih ya Kak Vincent. Siapa yang mau aku kuncir? Siapa yang mau aku poninya pendek? Siapa yang mau aku poninya panjang? Cynthia, kamu pakai parfum apa? Emangnya kecium dari situ parfum aku? Emang kecium? Sampai mau tahu gitu. Makasih ya Kak Stefan. Aku pakai ini tahu Kak, aku pakai yang hiasan HP dari kamu. Aku dapetnya squid kan. Terus Kaola tuh juga punya. Kaola tuh punya jepitan. Kaola punya hiasan ini juga di HP-nya. Terus pas aku pakai kemarin pas latihan konser kan. Terus Kaola bilang, "Ih, kamu dapet yang itu, aku dapet yang ini tahu." Jadi aku tuh dapetnya yang cumi-cumi. Kaola dapetnya yang belut. Terus Kaola bilang, "Aku sebenarnya pengennya dapet yang kepiting." gitu. Bu dosen bondol please. Aku kayaknya udah pernah bondol deh. Tapi itu bukan bondol banget sih, nggak sependek itu sih. Tapi ya pokoknya segini deh. Nggak bondol sih, tapi itu lumayan pendek banget ya. Aku disuruh VC Ale tapi disuruh izin kamu dulu, Sin. Gimana? Nggak apa-apa, VC anak aku. Tiba-tiba Nageki Sin. Iya guys, bener aku Nageki. Aku seneng banget tau pas dibilang aku Nageki, karena aku kan unit song aku di kata kan originalnya kan emang Nageki kan. Makasih ya Kak Rashid. Dan aku tuh udah lama banget gak bawa Nageki, yaitu sejak aku naik member. Nah, aku kira aku gak bakal ada kesempatan lagi bawa Nageki lagi. Terus tiba-tiba konser tuh ada Nageki kan. Terus aku yang mikir aku harus banget nih masuk line up Nageki, dan ternyata aku beneran masuk line up Nageki guys, dan seneng banget. Dan kita tuh kayaknya semua member Gen 11 yang pernah tampil di Nageki masuk line up Nageki. Makasih ya Kak Dimas. Jadi kayak aku kan pernah Michi, Katy, Chelsea, terus aku, Alia, Michi, Katy, Chelsea. Makasih ya Kak Silvi. Terus kita tuh bawain lagi gigi semua gitu kan. Terus aku tuh sebetulnya aku tuh dapat posisinya itu lumayan. Aku suka itu kayak blockingnya tuh aku suka. Tapi sebenarnya tadinya tuh biasa aja gitu loh. Maksudnya kayak di stage biasa kan. Terus abis itu pas H-1 itu jujur nih H-1 baru dipindahin ke stage hidrolik yang naik gitu. Jadi itu kan kalian tahu kan part aku di Nageki kan stage aku kan naik. Itu sebenarnya serem banget karena kita baru nyobain pas H-1 dan aku tuh nggak nyangka ternyata tuh setinggi itu. Jadi tadinya tuh dibilang tadinya tuh aku sebenarnya di stage yang biasa yang nggak naik sama sekali kan. Terus habis itu pas H-1 dibilang kayak ntar kamu di sini ya, aku sama Katy. Jadi itu dipindahin ke stage yang naik gitu kan. Terus tadinya aku pikir tuh kita bakal di stage yang naik, itu namanya stage hidrolik yang naik gitu. Tapi aku kira nggak bakal yang paling tinggi gitu loh. Tapi ternyata aku sama Katy ditempatin di tempat yang paling tinggi gitu, dan itu tuh kerasa banget bedanya. Jadi pas kan ada gerakan lagi yang gini ya, kalian lihat nih, kan ada gerakan lagi yang kayak gini gitu kan. Nah pas bagian itu parah banget karena segoyang itu stage hidroliknya. Jadi walaupun aku pikir kan sebenarnya kan Kitty kan udah takut kan, Kitty bilang aduh takut Ci gitu kan. Terus tapi aku bilang aku kayak pede aja gitu. Aku bilang kayak nggak apa-apa lah Kat, kan Nageki gerakannya nggak terlalu heboh gitu kan. Makasih ya Kak Dimas, nggak terlalu heboh gitu kan. Maksudnya nggak segerak yang kayak misalkan kayak lagu apa namanya misalkan Ryono Kakume gitu kan. Kalau Ryono Kakume di situ sih kayak bisa waduh
Terus misalkan nggak yang kayak se-energik itu, misalkan Oh Gue Diamond atau lagu yang se-cheerful itu kan. Kalau lagi kan masih gerakan masih dikit doang. Jadi aku bilang kayak nggak bakal seserem itulah Cat. Terus ternyata pas naik serem banget, wow. Bahkan dia tuh naiknya kan pelan-pelan kan. Jadi pas awal-awal lagu tuh kayak naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit. Pokoknya pas di ref itu kita udah sampai di puncak tertinggi di stage-nya, itu udah sampai kayak paling tinggi gitu kan. Dan ternyata pas di atas tuh serem banget. Jadi apalagi kan Nagiki, kan kalian lihat nggak sih Nagiki tuh kita tuh pakai heelsnya tuh lumayan tinggi pas perform. Dan aku tuh pas di situ aku yang kayak oh my god, ini aku harus tetap gerak dengan gerakan boneka, terus harus tetap mukanya tuh harus kosong, harus stay cool, tapi itu panggung tuh setiap kita gerak tuh bergoyang gitu loh. Cat 10 mau nyimak doang, enggak dong, kan nonton juga. Makasih ya Kak Deli Cynthia. Terus ya guys ya, aku seneng banget karena makasih ya Kak Bimanyu, seneng banget karena ternyata banyak yang suka sama hairstyle aku. Jadi tuh sebenarnya ya guys ya, kemarin tuh koko aku tuh nonton, tapi nggak di Seed Family karena dia udah keburu beli duluan. Jadi dia udah keburu beli dan dia dapat itu kan, dia menang war kan. Keren, makasih ya Kak Ganang. Nah terus abis itu aku lupa sih dia di cat berapa, pokoknya dia nonton gitu kan. Terus dia bilang dia itu gampang banget sadar sama aku karena rambut aku tuh twing-twing banget katanya. Terus abis itu ternyata bukan cuma koko aku doang, ada juga fans yang komen, dia bilang walaupun aku lagi nggak ngelihat ke arah dia atau aku nggak lagi ngadep ke dia, tapi dia tuh gampang cari aku karena rambut aku tuh twing-twing gitu loh, dan kayak beda dari member yang lain. Makasih ya. Ci, cerita ayam itu gimana Ci? Ya udah sih, sesimpel gitu doang sih, nggak ada lagi yang perlu aku ceritain, nggak ada lagi yang perlu aku klarifikasi ya, gitu aja sih. Sesimpel aku tuh lagi pergi sama senior aku di kantor. Makasih ya Kak Bima. Jadi nih toko ayam goreng itu ada di ujung gang kantor. Nah jadi aku tuh di kantor tuh kan, kantor aku kan di gang gitu kan. Dan kadang-kadang kalau makan siang tuh aku tuh sering jalan sama senior aku buat cari makan gitu kan. Dan sebenarnya tuh random itu loh, nggak sering juga aku ke tempat ayam ini, cuma baru pernah sekali dan ini kedua kali gitu ya. Kadang-kadang kita random, misalkan pesen online aja makanannya atau misalkan beli yang dekat kantor. Tapi kalau kali ini tuh aku tuh jalan ke agak jauh dari kantor gitu ya, di ujung gang. Nah habis itu pas aku beli ya udah dong kayak santai aja. Sebenarnya ini lagi sepi banget guys, jadi di situ benar-benar cuma aku doang pelanggannya, jadi cuma aku sama senior aku yang masuk gitu ya. Habis itu kan aku kan masuk kan, dan aku kan ketemu mbak-mbak kasirnya kan, ya udah aku pesen nih ayam ini, ayam telur asin gitu kan aku pesen. Habis aku pesen aku duduk gitu kan, makasih ya Kak Heri, aku duduk dan belum jadi kan, jadi ya udah aku tungguin aja sambil aku ngobrol-ngobrol sama senior aku kan tentang perkantoran, tentang kerjaan aku gitu kan, aku ngobrol. Habis itu pas aku udah selesai kan, udah kan kayak udah selesai gitu kan ayamnya. Habis itu aku ya dipanggil lagi tuh ayam goreng telur asin gitu. Makasih ya Kak Sirenanda. Habis itu pas aku ambil gitu kan, ya udah abis aku ambil aku duduk lagi ke tempat duduk aku. Habis itu dia ngomong gitu kan, dia ngomong kayak billnya Kak gitu kan. Terus aku kayak pede banget nih, aku bilang kayak nggak apa-apa, nggak usah Mbak gitu kan. Terus dia tuh ngomong, guys, kok mati laptop aku. Dia tuh ngomong kayak belum bayar Kak. Terus aku kayak oh belum bayar ya. Terus ya udah oke, ya udah pede aja aku datengin kasirnya dan kayak oke Mbak bayar ya pakai ini gitu kan, kayak ya udah gitu aja sih guys. Udah ya, aku end live ya guys. Halo guys, maaf ya tadi tuh kayak kepotong gitu, jadi aku nggak bermaksud motong, tapi
dia tiba-tiba kepotong live-nya. Sebenarnya kayak masih ada notif kayak si bos besar sudah datang gitu, juragan sudah datang, tapi komennya nggak ngelanjut dan durasinya itu juga nggak ngelanjut, jadi pasti kalian nggak bisa nonton. Dan komennya yang terakhir tuh kayak, siapapun beliin cepet kuota, siapapun ini kuota murah 3 bulan, aku bisa loh. Aku bisa loh live. Gimana kemarin ketemu aku? Kamu gimana kemarin ketemu aku? Makasih ya udah potong kuku ya. Kamu tuh kukunya panjang banget. Sumpah itu kalau misalkan diukur tuh itu bisa 5 cm kali kukunya. Ukur gak kemarin kukunya berapa senti? Kamu gunting sampai harus bertahap gitu. Kebayang gak itu kamu tuh manjangnya itu berapa lama? Sin penasaran kamu minus apa enggak sih? Aku nggak minus ya guys, tapi aku tuh pakai itu biasanya biar pakai kacamata biasanya buat anti radiasi. Karena kan aku kan kerjaannya kan di depan laptop kan, jadi aku pakai kacamata anti radiasi. Kayak gini. Tapi kadang aku pakai kadang enggak. Jadi kadang aku pakai kadang enggak. Aku pengen pakai kacamata tapi yang ada di kamar sebelah. Tapi aku nggak mau pergi ah. Terus kalian bilang aku ninja, aku males kalau dibilang ninja, nggak suka. Emang ngaruh Ci? Sebetulnya menurut aku ngaruh sih, karena kadang-kadang tuh mata aku kayak capek gitu kan kalau ngeliat layar terus kan. Tapi kalau sampai kacamata menurut aku agak better ya sedikit. Tapi kalau sana live takutnya terlalu mantul dan kalian nggak bisa lihat mata aku nanti. Segini kelihatan sih. Tapi nggak apa, nggak usah deh, biar kalian bisa lihat muka aku. Oh iya, aku mau lanjut cerita anting aku boleh? Jadi gini ceritanya, aku kan main beli anting kan, dan aku kan udah komplain kan, kayak aku bilang, oh ini cuma satu doang sih antingnya, aku tuh harusnya kan anting kan di mana-mana ada 2 kan guys ya, karena kan kuping itu kan ada 2. Terus abis itu aku tuh aku kan marah waktu itu kan pas ada live kan, aku ngomong kayak, ini kalian jadi saksi aku ya kalau misalkan dibilang ini nggak ada video unboxing, karena aku sebenarnya nggak bikin video unboxing karena aku males gitu. Kayak biasa tuh menurut aku yang bikin video unboxing tuh cuma emak-emak, jadi kalau kalian bikin video unboxing berarti kalian emak-emak. Maaf banget, tapi ya ini pendapat pribadi aja sih, in my opinion. Nah terus habis itu aku kan buka kan, dan ternyata antingnya cuma satu doang pas aku buka. Dan pas aku tuh langsung ngomong kayak aku tuh harus komplain gitu kan. Pas aku tuh langsung pas aku selesai live gitu ya, karena aku tidak sabar dan aku sangat-sangat keburu kayak tersundut emosi gitu ya, aku langsung chat online shopnya begini, Kak maaf ini saya cuma dikirim 1 anting, boleh tolong dikirim 1 antingnya lagi. Pede banget gitu kan aku ngomong kayak gitu. Nah setelah ngomong kayak gitu, aku baru baca keterangan di tokonya itu. Makasih ya Kak Fadri, aku baru baca keterangan di tokonya itu. Ini anting hanya 1 pieces, kalau mau beli 1 pasang beli 2. Dan ternyata cuma 1 doang guys, emang cuma 1, dan aku ternyata harus beli 2 kalau aku mau sepasang gitu kan. Terus habis itu aku kayak, ya ampun aku malu, aku udah chat kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah, semua orang pernah berbuat salah gitu ya. Abis itu kan hari Sabtu kan, itu hari Jumat deh, itu hari Jumat. Dan aku tuh konser kan hari Minggu, dan aku tuh mikir aku sebenarnya tuh mau beli anting itu tuh buat konser. Tapi karena aku pikir nggak keburu gitu kan, aku jadi
kayak ya udahlah pasrah aja kalau misalkan aku nggak dapet antingnya gitu kan. Nah tapi ide kreatif aku nih berkata aku harus beli dengan kurir instan gitu ya, supaya aku bisa pasti pakai itu pas di konser gitu kan. Itu intrusive thoughts aku sih. Terus habis itu pas aku beli, aku tuh beli pakai instan, nggak instan sih sebenarnya sih, same day gitu. Ini tuh nggak nge-lag kan guys? Kalau nge-lag kasih tau aku ya. Aman kan? Oke. Abis itu aku lanjut. Abis itu aku beli pakai same day kan. Nah sebetulnya di hari Sabtu itu kita tuh latihan kan, kita tuh gladi resik kan, karena kita minggunya kan mau perform, mau show gitu kan. Jadi hari Sabtu tuh sebetulnya aku belum bisa nyampe hotel gitu. Nah kebetulan aku tuh karena aku tahu aku bakal malam itu bakal langsung ke hotel, jadi aku tuh pesen barang ini tuh langsung ke hotel. Makasih ya Kak Fajri, aku pesen barang ini langsung ke hotel. Nah abis itu aku pikir kan ya udah dia bakal sampai gitu kan, dan mungkin bakal diterima aja karena paket aku kan juga bukan paket berbahaya gitu, kayak cuman anting dan kotaknya tuh kecil kayak segini lah gitu, aman aja. Habis itu pas malam-malamnya aku cek, pasti aku kan udah mikir kan, pasti nih anting udah ada nyampe di hotel aku nih sebelum aku nyampe hotel, jadi ntar aku sampai hotel aku tinggal pakai gitu kan. Ternyata pas aku malam-malam aku cek, ternyata antingnya tuh belum dateng guys. Jadi anting yang aku beli itu pengirimannya tuh telat, jadi nggak nyampe sesuai dengan perkiraan gitu kan. Abis itu ya ampun, aku kecewa berat dong, dan bilang berarti kan aku kan nggak bisa pakai anting itu kan. Aku tuh berniat untuk apa aku cancel aja gitu ya, karena kayak percuma juga aku nggak bisa pakai pas konser juga gitu kan. Nah habis itu aku nggak jadi cancel karena aku pikir ya udahlah, kalau misalkan aku nggak pakai buat konser, tapi aku bisa pakai buat kesempatan berikutnya. Tapi aku ambilnya ya habis aku konser gitu kan, karena pas aku konser belum dateng kan. Nah ya udah akhirnya aku konser tanpa memikirkan anting aku itu. Habis itu aku kan hari Senin kan aku udah back to kantor kan hari Senin. Pas hari Senin tuh aku cek, ternyata alamatnya itu bukan hotel yang di situ, bukan di hotel di tempat aku nginep. Ini aku nggak ngerti sebenarnya kenapa hidup aku tuh dramatis gitu ya. Tapi ya udahlah, akhirnya aku dia tuh sampai nge-WA aku, drivernya, kayak dia bilang, ini gimana kamu mau taruh di hotel gini. Terus aku bilang kan, maaf Pak, saya udah tidak di hotel lagi, jadi walaupun Bapak kirim itu anting, saya nggak bisa terima karena harusnya dikirimnya tuh kemarin Pak, bukan hari ini. Nah gitu kan, ya udahlah, kita alasan klasik aja. Nah abis itu aku sampai kirim beberapa titik gitu kan. Maksudnya beberapa titik tuh kayak misalkan aku kirim alamat kantor aku kirim alamat kantor, pokoknya aku kirim alamat-alamat yang kira-kiranya bisa dia kirim ke situ kan. Nah ternyata dia bisa kirimnya ke rumah aku gitu kan, akhirnya dia antar ke rumah aku. Dan akhirnya karena dia bisa antar ke rumah aku, akhirnya nih anting nih jadi 2, akhirnya nih anting utuh gitu loh. Ya pokoknya itulah sekelibat tentang cerita tentang anting aku ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat anting aku ini cantik, tapi di balik cantik itu dia juga bukan cantik, dia itu penuh perjuangan. Tapi lucu sih antingnya, makasih ya. Makasih ya. Kunikku udah panjang. Tapi lebih lucu kamunya deh, makasih ya. Cina. Potong wolf cut sih, potong wolf cut ya. Ya, ntar kita lihat deh ya. Emang menurut kalian aku cocok potong wolf cut?
Untuk sekarang sih belum terlalu tertarik ya potong bowl cut, tapi kalau saya nanti nggak tahu ya tertarik atau enggak, kita lihat aja ya. Rambutmu indah bila terurai panjang, itu apa yang ada lirik itu? Bernadia kan? Rambutmu indah bila terurai panjang. Kata mereka ini berlebihan. Wih, ya tapi aku ikat rambut. Kau bilang warna gelap membosankan. Udah di rumah kak? Udah. Oh ya, by the way aku udah pamer kuku belum sih? Aku udah pamer kuku belum? Aku lupa, aku udah pamer kuku itu belum? Gak mau fokus guys, aku mesti kayak gini biar kayak beautiful girl. Wow, fokus nggak kalau kayak gini? Gak fokus juga ya? Gimana dong kalau nggak fokus? Lihat nggak? Kelihatan nggak? Iya pokoknya gitu deh. Pokoknya aku tuh bikin kuku ini inspired by blind box aku. Aku inspired by blind box aku, ini cakep banget. Jadi aku tuh waktu beli blind box kan, aku sebenarnya udah pernah kasih tunjuk si blind box ini sih, ini yang ini. Dan aku gambar itu di jari tengah aku. Di jari tengah aku. Tuh, mereka mirip gak? Cantik kan? Gemes ya? Aku ini gambarnya lumayan lama, aku kayak ngerjain itu 2 jam. Bukan aku kerjain sih, tapi di tempat kuku itu aku kerjain 2 jam. Ih, jangan cekrek gitu, ya ampun. Kan emang jadi tengah aku bikinnya tuh. Kenapa jadi tengah? Mungkin karena menurut aku dia itu center dari tangan aku gitu kan. Tengah, center, cocok diberikan gambar yang bagus di center. Dan dia tuh ada hatinya. Kalian lihat nih, kalau kalian perhatiin ya guys, dia tuh ada hatinya di tengah-tengah tuh. Sama di sini juga dia ada hatinya tuh di belakang. Terus lucu ya, detail banget ya bikinnya. Dia ada hatinya, makanya aku bikin hati di jari tengah aku. Kalau di jempol dimarah. Kenapa maksudnya marah? Cerita hasil foto Polaroid kamu dong. Emangnya kamu dapet? Hah? Kamu dapet nggak? Siapa yang dapet sih? Aku penasaran tau orang yang dapet, karena aku belum dapet mentionan kayak aku dapat nih Polaroid kamu gitu. Aku pengen lihat siapa yang dapet. Aku waktu itu foto tuh guys, sumpah kalian harus tahu, foto Polaroid aku tuh banyak banget. Aku bawa nih sisa-sisaannya. Jadi kan kita kan semua member itu kan foto kan, tapi foto aku tuh nggak tahu kenapa aku ngulang-ngulang terus fotonya, karena menurut aku belum bagus gitu kan. Kayaknya aku member dengan foto terbanyak nih. Aku ada spare foto itu 5, berarti total itu aku foto 8 kali. Sedangkan member lain ya yang aku tahu mereka itu foto 4 kali, jadi 3 kali itu buat navigasi, satu itu buat kita kan. Sedangkan aku tuh kayak nggak bagus gitu fotonya, jadi aku ulang-ulang terus. Sebetulnya aku ada foto foto S ini aku beli sekarang juga. Gak ada batas WTS ya, tapi nego harga dulu deh. Oke, review pertama. Ini menurut aku ini tuh kegelapan ya. Ini gelap banget gitu loh, jadi aku nggak bisa kasih karena menurut aku kurang bagus. Dan kasihan kalau dapet terus kayak terlalu gelap tuh kurang kelihatan gitu loh muka akunya. Terus yang ini juga menurut aku ini juga terlalu gelap tuh, terlalu gelap.
Walaupun sebenarnya aku suka pose aku di sini, aku pose kayak gitu. Kalau menurut aku pose kayak gini, tapi menurut aku kurang di lightingnya. Dan yang ini juga sebenarnya aku suka posenya kayak gini, tapi dia lightingnya kurang banget. Nah kalau yang ini sebenarnya lightingnya lumayan oke, tapi aku nggak terlalu suka muka aku di sini. Mukanya kayak terlalu menunjuk gitu loh. Kalau yang ini sebenarnya bagus aja. Sebenarnya aku ini inspired by foto aku yang di photoshoot birthday t-shirt. Aku kan ada pose gini kan. Tapi entah kenapa kalau di photoshoot itu bagus, kalau yang di sini tuh kurang kelihatan. Mungkin yang di photoshoot itu kan emang khusus photoshoot gitu kan, jadi lebih proper. Kalau ini kan Polaroid kan cepet gitu loh, maksudnya keluarnya itu berapa menit jadi ya udah pasti lebih bagus yang di photoshoot kan. Bagus semua, makasih ya. Tapi peraturannya cuma 3 doang yang dikasih. Namun tampaknya sempurna tak cukup bagimu, sedih banget. Tapi ngomong-ngomong sempurna itu kan beda-beda ya menurut orang ya. Emang sempurna menurut kamu kayak gimana? Sebetulnya aku pun juga masih mencari definisi dari kesempurnaan itu, karena menurutku mau sesempurna apapun kita pasti ada aja yang nggak cocok gitu sama orang lain. Karena kan di dunia ini kan orang kan selalu punya banyak persepsi kan, perspektif orang yang berbeda-beda tuh banyak banget. Jadi mau sesempurna kita, mau bagaimana kita berusaha sempurna, pasti ada aja yang masih perlu diperbaiki gitu. Tapi ya udah, kayak nggak semua orang harus sempurna juga kan. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar, cerita siapa yang Makasih ya Kak Stefan. Oh iya, hari ini aku mau cerita. Aku hari ini tuh debut lembur aku. Jadi aku ini debut lembur loh. Selama ini aku tuh nggak pernah lembur, karena sebetulnya ya malahan sering banget aku itu izin pulang lebih cepet. Karena kalian bisa lihat ini lirik lagu aku di laptop aku. Kan nggak surprise lagi ya. Jadi kalian itu aku itu waktu itu seringnya pulang cepet karena aku latihan konser kan. Terus aku tuh sering izin, aku bilang ke tempat magang aku, ibu aku mau latihan konser ya, untung dibolehin gitu kan. Tapi kalau hari ini karena aku lagi nggak ada kegiatan, jadinya aku lembur. Dan aku seneng banget kalau lembur, karena menurut aku kalau lembur tuh kayak lebih sepi, lebih hening, dan lebih fokus gitu. Sebenarnya tapi tadi aku lemburnya nggak sendiri, aku ditemenin sama senior aku kan, kita girls talk gitu. Terus menurut aku seru sih, karena kayak aku bisa mengerjakan tugas aku dengan lebih cepat dan lebih selesai gitu loh. Karena biasa aku gak suka kalau ada kerjaan yang nanggung-nanggung dan kayak harus kerjain besok-besok lagi, tuh males gak sih? Makasih ya Kak Rashid. Sin, gak ada yang mau lembur. Sejujurnya ya, aku besok janjian sama senior aku mau lembur lagi. Nggak tahu sih kalau dibolehin ya, karena kan kalau lembur kan jadi kan harus ada bapak kantor kan juga harus menjagain kantor juga kan. Dan aku kan kasihan gitu, harusnya dia udah pulang tapi dia nungguin aku. Jadi kalau misalkan emang boleh, besok aku mau lembur lagi karena aku suka. Nggak suka, aku nggak mau lembur selamanya, tapi ya karena aku jarang-jarang lembur jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Kok malah hobi lembur sih? Nggak hobi juga, nggak hobi. Aku karena jarang aja. Aku juga nggak mau lembur terusan kok, tenang aja.
Februari mau konsultasi secara langsung, see you. Mantap. By the way, aku tuh udah kepikiran tahu konsep apa yang akan aku bawa nantinya. Sebetulnya aku itu lagi ada suatu project di kantor yang aku tuh suka. Jadi dan itu tuh kayak selain suka buat ngebikin projectnya, menurut aku juga aku suka konsepnya. Jadi kayak aku mungkin bakal pakai konsep itu juga gitu ya. Konsultan desain interior? Enggak, bukan. Aku nggak sibuk lembur loh. Aku aja masih live. Aku pertama kali lihat kamu takut karena kamu kelihatan judes. Kenapa? Tapi ya katanya aku kelihatan judes masa? Jadi waktu itu Kak Ashel tuh ngomong ke aku tuh kalau diem tuh mukanya kayak jutek gitu. Karena aku biasa aja, aku nggak merasa aku jutek mukanya kalau lagi diem. Aku kayak malah aku merasa muka aku tuh kayak selalu senyum gitu. Kamu kayak galak masa sih? Coba muka flat. Gitu muka flat. Wolf Eye gemesin bu. Makasih ya. By the way ya, karena kalian suka ngomong aku wolf eye, fox eye. Bukan wolf eye deh, fox eye biasa kalian ngomongnya. Aku jadi kepikiran apa aku harus lebih ini ya. Aku harus lebih sering menggunakan bukan menggunakan sih, tapi lebih sering menyukai binatang fox. Aku tuh lagi lihat, aku tuh jadi ke belakang ini jadi lihat fox dan kayak lucu banget gitu loh. Jadi aku ada lihat French fox gitu. Gak suka musang. Fox tuh rubah, bukan musang. Kalau musang tuh beda lagi. Musang tuh apa namanya? Lucu banget sih fox. Tapi agak serem sih sebetulnya kalau aslinya. Kalau karakter kan lucu ya. Kalau musang itu beda loh. Musang tuh serem gak sih? Kalau fox tuh lebih lucu. Tuh kan musang serem. Jangan gitu. Sigung yang mana lagi? Aku jadi kayak belajar binatang nih. Sigung tuh juga. Oh, sigung serem, nggak mau. Udah aku fox aja udah paling bener. Sigung yang ketutnya bau ya, ih. Binturong itu kan yang wangi pandan kan. Aku tuh ketemu tahu binturong di Jakarta Aquarium. Lihat panda gemes sih. Iya, tapi kamu lebih gemes. Gemes. Foxnya yang ekor 9. Kalau fox ekor 9 tuh namanya apa ya? Ada namanya tahu seingat aku? Nine tail. Rubah ekor 9. Keren. Tapi ya menurut aku ya, fox tuh sering dijadiin ini gak sih kayak di film-film gitu gak sih? Coba aku mau cari film yang berhubungan dengan fox. Ada apa aja coba film yang berhubungan dengan fox? Naruto, bener Naruto, iya berhubungan sama fox. Sugar Glider. Selain Naruto, masa nggak ada lagi? Kan jawabnya Naruto semua. Kurama, what is Kurama?
Kurama. Kurama itu yang di Naruto ya. Iya. Terus apa lagi selain itu? Pasti aku film yang berhubungan sama Fox tapi bukan Naruto. Gomamon, Biju, Pokemon, yes, Pokemon ada tuh. Pokemon tuh yang Ninetale tuh nama karakternya apa? Ninetales ya namanya ya. Oh ya Ninetales. I like Ninetales. Sumpah dulu tuh koko aku tuh punya banyak figur Pokemon gitu kan. Dia itu setiap kali pergi nih, misalkan pergi ke supermarket atau pergi ke mall gitu, pasti dia minta figur Pokemon dan aku tuh sebenarnya iri gitu loh, tapi kayak ya udah dia aja yang beli gitu. Gumamon tuh apa? My girlfriend is Gumiho. Tadi aku jadi apa sih, aku lupa. Aku tadi kalian ngomong apa sih? Aku jadi ingetnya Gamon mah gagal move on. My girlfriend is Gumiho. Oh, dia itu ceritanya rubah gitu ya ceweknya ya. Lucu. Dora, ya si Swiper tuh rubah ya. Tapi tuh rubah tuh suka mencuri ya ternyata ya. Tapi enggak, aku gak suka mencuri kok. Udah libur kuliah belum? Belum, masih libur kuliah. Kan aku magang, jadi aku nggak ngikut libur kampus, tapi ngikutnya libur tempat kerja nanti ya. Maniku udah panjang banget. Magang 1 semester sih, enggak juga sih, aku magang cuma 4 bulan doang kok, enggak lama. Gede banget bunganya. Gak ada niat liburan cepet ada, ntar aku mau liburan ya. Aku sebenarnya nggak tahu sih mau liburan kemana, tapi aku akan mencari tempat liburan. Aku nggak mau diam di rumah doang. Makasih ya Kak Fajri. Induk bebek kuat. Tapi lucu banget tau si Erin tuh, dia tuh bener-bener kayak bebek gitu. Bahkan kan dia selesai dia kan bebek gitu kan. Menurut aku lucu dia. Gemes. Suka liburan ke alam atau ke kota? Aku itu sebetulnya ya kayaknya aku lebih suka ke kota deh. Sebenarnya bukan aku nggak suka alam, aku juga suka alam, tapi kalau saya boleh pilih tuh aku lebih suka ke kota karena di kota tuh banyak makanan, banyak belanjaan, dan banyak kayak tempat foto bagus, walaupun di alam juga. Tapi kalau misalkan di kota tuh banyak tempat-tempat yang hits abis. Ya karena aku kan FOMO juga ya, jadi aku harus mengikuti apa yang sedang trend. Golden Hello Kitty hilang lagi, nggak apa-apa guys, kan Golden aku kan ganti-ganti terus, nggak selalu Hello Kitty dan nggak selalu ini. By the way, kalian main konser suka lagu apa guys? Sugar Rush, oh my god, aku seneng banget tau. Aku seneng banget guys, aku dapet lagu Sugar Rush. Dimana kan sebenarnya kan kayak sebelah lain tuh banyak kan bawain cucu-cucu sama Honey Kami Lollipop kan. Tapi aku nggak tahu kenapa aku sama Anin bisa dapet lagu Sugar Rush dan lagu Choco no Yokue,
lagu Baby Baby sama lagu Hey Hey pilih yang mana coklat tuh. Dan aku nanya kan sweet, terus habis itu kayak aku bilang gitu kayak kok bisa ya aku sama Anin dapat sweet and bitter. Terus ya si Katy bilang tahu gak Ci kenapa Cici dapat sweet and bitter. Terus aku bilang kayak kenapa Katy? Terus dia bilang karena Cici manis, karena aku sweet gitu. Terus aku bilang terus kalau Anin karena sweet and bitter kan, berarti kalau satu sweet satunya Ciput bawain Rhapsody cantik banget, makasih ya. Aku seneng banget sih emang pas bawain Rhapsody, karena pas bawain Rhapsody itu deket banget kan sama tempat duduk kan, tempat duduk penonton. Dan aku suka banget yang benar-benar kita tuh emang nari tuh di deket penonton tuh seneng, karena kalau misalnya di main stage kan kayak jauh banget kan, dan kita ngeliatnya tuh kayak kecil banget, maksudnya bukan kecil banget tapi sejauh gitu kan. Tapi kalau misalnya di depan kita kan benar-benar kayak yang kita tuh bisa melihat langsung dan kita bisa berinteraksi langsung gitu kan pas gerakan, jadi kayak seneng banget. Apalagi itu buat di ini juga kan banyak fan camnya kan di TikTok, jadi aku bisa lihat juga hasil dari fan cam kalian. Makasih ya, keluarkan fan cam kalian itu, aku mau lihat. Dan aku juga seneng karena aku pakai baju biru di situ. Sebenarnya sebelumnya itu aku pakai baju oranye, tapi pas aku cobain tuh agak kegedean, jadi aku ganti di baju biru, dan ternyata baju biru cakep banget, Paul. Fan cam kamu dari Kanggi cantik banget, makasih ya Kanggi. Fan cammu emang juara deh. Sama aku juga pakai baju biru, cie. Kamu juga. Aku ada pas kamu soundcheck, makasih ya. Aku juga seneng banget tuh ada soundcheck, karena aku belum pernah ada soundcheck tuh di konser-konser gitu. Tapi pas kemarin ada soundcheck gitu kayak berasa lucu aja gitu loh, kayak kita belum siap perform tapi udah keluar buat soundcheck gitu. Makasih ya udah liat aku kemarin. Aku yang makasih kamu udah dateng loh jauh-jauh, makasih ya. Begitu pakai baju birthday t-shirt aku lagi, jujur aku seneng banget kalau ada yang pakai birthday t-shirt aku pas kemarin konser gitu kan. Aku kan ngeliatnya kan dari stage gitu ya, terus abis itu kayak aku tuh pas ngeliat ada yang pakai birthday t-shirt aku kayak wow, ternyata kayak birthday t-shirt aku nyampe ke konser gitu kan. Dan ternyata kena gampang notice juga, karena menurut aku desain aku tuh coklat gitu kan, simple tapi di depannya kan ada kayak kotak gitu kan, kotak foto rumah gitu kan, jadi itu kayak lumayan ketara gitu loh, beda kalau orang pakai birthday shirt aku. Jadi kenapa bisa cantik setiap hari? Karena setiap hari kita harus semangat baru. Jadi kalau kita punya semangat untuk menjalani hari, pasti kayak so nice. Aku salah satu yang pakai birthday t-shirtmu. Makasih ya kak. Kak mana tadi namanya? Mana tadi yang pakai baju siapa namanya? Nggak kebaca. Makasih ya Kak Yusuf Ibu. Untung nggak keluar duluan abis konser jadi bisa ketemu. Iyalah, malas cepet-cepet keluarnya. Sejujurnya aku dari pas latihan Rhapsody ya guys, aku seneng banget karena pas latihan tuh kan kita kan aku kan berpasangan sama Daisy terus kan, terus aku setiap kali liat Daisy tuh aku yang kayak oh my god Daisy, kayak kan Rhapsody kan lagu kan kayak tenang banget gitu kan, terus kayak lihat muka Daisy juga kayak adem gitu, kayak jadi kayak wedeo, dan aku kayak menikmati lagunya aja sih yang kayak sangat enak dan sangat kayak relaxing my ears, bless my ears gitu kan. Jadi aku kayak pas bawain pun juga aku enjoy aja, berasa ada di MV-nya Cishani yang Rhapsody.
Ya kan, pas lagi sama Desi tuh kayak momennya tuh seneng banget kan. Apalagi kita dari latihan tuh selalu yang kayak setiap kali kita tatap-tatapan kita tuh yang kayak kelingking kita berjanji, weh, kelingking kita bernyanyi. Kayak aku suka aja gitu loh. Tapi emang aku udah suka lagu Rhapsody sih. Sejak aku bawain di yang aku pakai baju Dalmatian itu, aku tiba-tiba jadi suka banget sama lagu Rhapsody. Dan sampai konser pun jadi aku juga suka juga sama lagu itu. Terus apa nih, aku dapat notifikasi Nick KTP Anda mendapatkan saldo. Ya ampun, gak percaya. Terus apa lagi guys yang kalian suka? Aku selain itu aku juga suka banget JKT Festival. Tapi lagunya kan digantikan jadi Inilah JKT Wonderland. Aku suka banget karena mereka diganti jadi JKT Wonderland. Dan menurut aku tuh lagu JKT Festival tuh jadi kayak spesial banget. Karena kayak kemarin tuh kayak festival JKT48 banget kan, yang dimana tuh rame banget, 10.000 penonton guys. Bayangin 10.000 penonton nonton JKT48 perform, kayak wow, oh my god. Terus aku juga suka lagu apa lagi ya, Part 3 Haji Maruyo juga aku suka. Party, ya kan, suka kan Part 3 Haji Maruyo. Dan apalagi sih lagu-lagu yang baru kemarin, oh Sugar Rush aku suka. SUGAR, jump into your racing cause a sugar rush, sugar rush. SUGAR, jump into your racing cause a sugar rush, sugar rush. Malu-malu lollipop. Tapi aku gak bawain itu kan, tapi aku udah bawain pas terakhir meet and greet kan. Malu-malu lollipop. Terus aku juga suka Cucucu. Keren banget Michi jadi center Cucucu. Aku kayak bangga banget apa sih. Tapi emang menurut aku Michi tuh cocok itu sama lagu yang cheerful gitu. Jadi aku kayak mantap Michi, gas terus. Oshi kamu di Gen 9 siapa? Semua Gen 9 tuh Oshi aku deh beneran. Aku suka banget sama semua Gen 9. Aku suka banget Kamacha. Aku cinta banget Kamacha karena Kamacha tuh kayak super baik, super kind, and she's so talented and inspirational gitu kan. Terus kalau Kak Atin tuh aku suka banget her character, kayak dia tuh bener-bener yang kayak dia tuh tahu menghadapi segala situasi menurutku. Dan dia tuh sangat kayak, ya pokoknya dia bisa mengatasi semua masalah dan dia itu sangat-sangat wise gitu ya. Terus kalau Kak Indah aku suka banget sama Kak Indah karena menurut aku Kak Indah tuh benar-benar wow banget. Dia kan sambil PKL kan, tapi tetap fokus di JKT dan tetap bisa menjadi center Undergirls. Semangat Kak Indah di Undergirls ya. Semoga Kak Indah bisa tetap menjadi Kak Indah yang biasanya, karena Undergirls itu kan penuh dengan member kocak ya. Aku tadi udah lihat Undergirls Core. Buat Kak Indah keren banget karena Kak Indah maksudnya tetap bisa membagi kedua fokus itu kan. Dan menurut aku tuh Kak Indah tuh juga kayak member yang kayak setiap hari tuh selalu tampil cantik dan selalu kayak feminim. Dan pokoknya kayak aku jarang lihat Kak Indah tuh capek. Maksudnya walaupun Kak Indah tuh capek pun Kak Indah bakal tuh kayak senyum. Dan dia tuh kayak kalau misalnya aku panggil kayak Kak Indah gitu kan, dia kayak hai Cynthia, dia kayak gitu. Aku mau baca podium ya guys ya, karena aku udah di chat di grup keluarga nih. Kalian bayangin aku tuh kalau misalkan aku udah mau ini ya, kayak dia sampai diingetin gitu loh. Baca podium, udah tinggal 2 menit. Nah, aku baca ya guys ya.
Dari yang ke-15 ada Kak Silvi, terima kasih Kak Silvi. 14 ada Kak Marino, makasih ya. 13 ada Kak Deli Cynthia, makasih. Ke-12 ada Kak Ganang Panji Kusuma, makasih ya. Ke-11 ada Kak Bima Yudhistira, terima kasih. Ke-10 ada Kak Fadri Asidik, makasih ya. Ke-9 ada Kak Suranda Barfinca, terima kasih. Dan yang ke-8 ada Kak Vincent, makasih ya. Ke-7 ada Kak Tommy, terima kasih. Ke-6 ada Kak Stephen Jordan, makasih ya. Ke-5 ada Kak Abimanyu, terima kasih Kak Abimanyu. Abimanyu Cilar. Ke-4 ada Kak Adit, terima kasih ya. Ketiga ada Kak Rashid, makasih. Kedua ada Kak Pikong Ori, terima kasih. Dan yang pertama ada Kak Dimas Arya, makasih ya. Makasih ya. Jangan off, kok jangan off sih? Udah bentar lagi aku mau selesai. Aku mau selesai ya guys ya. Bye teman-teman. Aku akan selesai sekarang juga. Bye. Bye. Atau 2 menit lagi. Aku mau 2 menit tapi aku senyum dong. Udah, aku live ya, aku end. Bye.